Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, thaniyan al-muhassinatul ma'nawiyatu. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatul Muyassaratu. Ya, di sini kita masih dalam pembahasan ilmu badi', di mana ilmu badi' itu adalah cabang dari ilmu balaghah, ya, cabang dari ilmu balaghah yang membahas mengenai bagaimana memperindah suatu kalimat. Dan cara untuk memperindah suatu kalimat yaitu menggunakan muhassinat. Muhassinat itu secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu muhassinat yang lafdhiyah, berarti yang diperindah itu adalah sisi lafadznya dari sisi teksnya. Yang muhassinat lafdhiyah itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke muhassinat yang kedua, yaitu al-muhassinatul ma'nawiyatu. Artinya kita memperindah suatu kalimat itu dari sisi maknanya. Ya, dilihat dari sisi maknanya. Maka kita masuk yang pertama, yaitu at-tibaqu awil mutabaqatu. Yang pertama adalah at-tibaq, ya, tibaq atau biasa juga disebut sebagai mutabaqah. Nah, secara umum tibaq atau mutabaqah itu adalah sesuatu yang berlawanan. Ya, sesuatu yang berlawanan atau sesuatu yang kontras. Artinya dalam suatu kalimat itu ada dua kata yang kata tersebut itu saling berlawanan. Ya, dua kata tersebut kontras. Ya, maka itulah yang disebut dengan at-tibaq atau mutabaqah, di mana dalam suatu kalimat atau suatu ucapan itu ada dua kata atau dua lafadz yang saling berlawanan secara makna. Kaqaulihi subhanahu, ya, contohnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 18, wa tahsabuhum ayqadhaw wa hum ruqud. Ya, dan ya, kamu mengira bahwa mereka itu bangun, ya, ayqadhan wa hum ruqud, ya, padahal mereka itu tidur. Nah, di mana di sini tibaq atau mutabaqahnya yaitu ada pada lafadz aiqadhan dan ruqudun. Ya, aiqadhan dan ruqudun. Aiqadhan itu artinya bangun dan ruqud artinya tidur. Maka dalam penggalan ayat ini, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu ada dua kata yang berlawanan. Ya, dua kata yang berlawanan, kontras, yaitu aiqadhan dan ruqud, bangun dan tidur. Ya, maka dua kata ini adalah antonim, lawan katanya. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhyi wa yumit. Ya, yuhyi wa yumit. Artinya dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Maka dua kata ini kontras. Ya, saling berlawanan. Ya, karena menghidupkan dan mematikan. Maka ini juga at-tibaq atau mutabaqah. Kemudian wa qaulihi, ya, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat
286, yaitu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Dia mendapatkan pahala ya, dari kebaikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka di sini di mana tibak atau mutabaqahnya itu ada pada ya jar majrur laha dan 'alaiha. Ya, laha dan 'alaiha. Ya, ha ini kepada nafsan, ya kembalinya kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka laha itu artinya adalah mendapatkan pahala, ya pahala baginya. Kemudian 'alaiha itu adalah siksa baginya. Maka jar majrur laha dan 'alaiha itu memiliki makna yang berlawanan. Yang satu itu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan siksa. Ya, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, di sini juga terdapat at-tibaq atau mutabaqah, yaitu pada jar majrur laha dan 'alaiha. Kemudian yang kedua, al-muqabalatu. Ya, berikutnya adalah al-muqabalatu. Nanti akan ada penjelasan apa itu al-muqabalah. Ya. Tapi intinya ya al-muqabalah itu seperti at-tibaq juga. Ya, muqabalah itu seperti at-tibaq. Hanya saja kalau at-tibaq tadi yang berlawanan, yang kontras itu hanya antara dua lafadz saja. Ya, contohnya tadi aiqadhan dan ruqud. Kemudian yuhyi dan yumit. Kemudian laha dan 'alaiha. Sedangkan untuk muqabalah itu ya paling tidak harus ada dua pasang kata yang memiliki makna yang berlawanan. Ya, artinya kalau tibak atau mutabaqah tadi cukup satu pasang kata saja. Sedangkan untuk muqabalah, nah di situ paling tidak ada dua pasang kata. Ya, jadi sebetulnya mirip dengan tibak, ya mirip dengan tibak, hanya saja dia itu ya lebih dari satu pasang kata. Kaqaulihi ta'ala, contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ya. Jadi ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ya. Maka ini dapat kita dapati di dalam firman Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 82. Maka di sini ya maknanya maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Maka di sini di mana muqabalahnya, di sini ada dua pasang kata yang saling berlawanan. Yang pertama adalah yadhaku dan yabku. Yadhaku dan yabku. Ya, artinya adalah tertawa dan menangis. Sementara kita mengetahui bahwa ya menangis itu merupakan lawan kata dari tertawa. Kemudian pasangan yang kedua adalah qalilan dan katsiran. Ya, sedikit dan banyak. Ya, ini sederhana. Ya, intinya sedikit dan banyak itu juga lawan kata. Maka pada ayat ini, ya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, itu ada dua kata atau dua pasang kata yang saling berlawanan, yaitu yadhaku dan yabku, kemudian qalilan dan katsiran. Maka inilah yang disebut dengan muqabalah. Yang disebut dengan muqabalah. Ya, jadi sebetulnya mirip dengan tibak, ya atau mirip dengan mutabaqah, tapi ini
lebih dari satu pasang kata yang berlawanan. Ya. Kemudian wa ka qauli syairi, dan juga seperti ucapan seorang penyair, ma ahsanad dina wad dunya idza jtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Ya, ma ahsanad dina wad dunya idza jtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Ya, betapa baiknya jika agama dan dunia itu berkumpul. Ya, dan betapa buruknya jika kekufuran dan kebangkrutan itu ada pada seorang lelaki. Ya. Ya, jadi tadi betapa baiknya agama dan dunia jika keduanya itu berkumpul, dan betapa buruknya jika kekufuran dan kebangkrutan itu ada pada seorang lelaki. Maka pada bait syair ini itu ada dua pasang kata yang saling berlawanan maknanya. Yang pertama adalah ad-dina dan al-kufra. Ya, agama dan kekufuran. Maka ini adalah pasangan kata yang berlawanan yang pertama. Ya, maknanya kontras. Ya, saling berlawanan. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya dan al-iflasa. Ya, dunia, yaitu dunia atau kekayaan, itu berbalik maknanya dibandingkan dengan al-iflas, kebangkrutan. Ya, maka atau bisa juga ahsana dan aqbaha. Ya, fi'il ahsana dan aqbaha. Ya, betapa baiknya dan betapa buruknya. Ya, maka di sini itu paling tidak ada 3 pasang. Ya, paling tidak ada 3 pasang kata, yaitu ahsana dan aqbaha, ya, fi'il, kemudian ad-dina dan al-kufra, kemudian ad-dunya dan al-iflasa. Maka inilah yang disebut dengan muqabalah, di mana terdapat lebih dari satu pasang kata yang memiliki makna yang berlawanan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-musyakalatu. Ya, al-musyakalatu. Ya, artinya adalah yang menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Nah, apa contoh dari musyakalah itu? Kaqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Ya. Ya, nanti akan ada penjelasan yang lebih baik di syarahnya mengenai musyakalah ini. Tapi di sini yang jadi musyakalah adalah yamallu dan tamallu. Ya, yamallu dan tamallu. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Nah, contoh yang lebih mudah ada pada yang berikutnya. Ya, lebih mudah. Wa ka qauli syairi, dan juga sebagaimana ucapan seorang penyair, qalu yaqtarih syai'an nujid laka tabkhahu qultu itbakhu li jubbatan wa qamisa. Ya, qalu iqtarih syai'an nujid laka tabkhahu. Ya, nujid ini jawab. Ya, jawab jadi majzum. Ya, qalu iqtarih syai'an nujid laka tabkhahu qultu itbakhu li jubbatan wa qamisa. Mereka berkata, ya berikanlah saran atau usulkanlah sesuatu yang nujid laka tabkhahu. Ya, maksudnya usulkanlah sesuatu yang kami akan memasakkan sesuatu untukmu. Ya, memasakkan sesuatu untukmu. Ya, nujid tabkhahu. Ya, kami membuatkan suatu masakan untukmu.
qultu itbakhu li jubbatan wa qamisa. Ya, saya menjawab, masakkanlah untukku jubah dan gamis. Ya. Maka di sini musyakalahnya, menyesuaikannya adalah saya mengatakan itbakhu. Ya, masakkanlah untukku jubah dan qamis. Ya, padahal kita mengetahui jubah dan qamis itu, ya gamis itu tidak dimasak. Ya, tapi dijahit. Kenapa saya menggunakan kata itbakhu? Ya, kenapa saya menggunakan masaklah? Karena saya menyesuaikan ucapan dari mereka. Karena mereka mengatakan nujid laka tabkhahu. Ya. Sebutkanlah atau usulkanlah sesuatu yang kami akan masakkan untukmu. Ya. Padahal mungkin yang saya inginkan itu adalah jubah dan gamis. Maka untuk menyesuaikan apa yang mereka katakan, ya, maka saya mengatakan itbakhu, ya masakkanlah. Ya, karena mereka tadinya nujidlaka tabkhahu tadi. Nah, inilah yang disebut dengan musyakalah, menyesuaikan. Ya, padahal mungkin kata itu sebetulnya tidak tepat digunakan di situ. Tapi saya gunakan atau digunakan di situ untuk menyesuaikan kalimat yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal aksu. Ya, wal aksu. Yaitu yang lawannya. Ya, artinya gaya bahasa yang menggunakan kebalikannya. Kebalikannya dari kata tersebut. Ya, contohnya nahwu adatus sadati sadatul adati. Ya, adatus sadati sadatul adati. Ya. Jadi adat dari para pemimpin atau para tuan itu adalah tuannya adat-adat. Ya, jadi adatnya para tuan itu adalah tuannya para adat. Maka di sini al-aksunya di mana? Itu adalah penggunaan kata yang dibalik. Ya, jadi pada mubtada'nya itu mudhafnya adatu. Kemudian mudhaf ilaihinya as-sadati. Kemudian di khobarnya sadatu itu menjadi mudhafnya, al-adati menjadi mudhaf ilaihinya. Ya, maka jelas ini maksudnya adalah dibalik. Ini adalah gaya bahasa al-aksu. Nah, kita teruskan al-idahu, penjelasannya. Al-muhassinatul ma'nawiyyatu min samimil balaghati. Muhassinat ma'nawiyah itu merupakan ya di antara intisari dari ilmu balaghah. Ya, jadi muhassinat ma'nawiyah itu merupakan ya, salah satu di antara intisari dari ilmu balaghah. Wa hiya a'la wa aghla min muhassinatil lafzi. Dan muhassinat ma'nawiyah ini itu lebih tinggi dan lebih mahal dibandingkan dengan muhassinat yang lafadz, yang teks. Wa minha, di antara muhassinat yang ma'nawiyah itu adalah at-tibaqu, yaitu at-tibaq atau tadi mutabaqah. Wa amthilatuhu wadhihatun, dan contoh dari at-tibaq itu sudah cukup jelas, yaitu tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ayat. Yang pertama adalah wa tahsabuhum ayqadhaw wa hum ruqud. Maka ayqadhan dan ruqud itu adalah 2 kata yang saling berlawanan, ya, bangun dan tidur. Kemudian yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Itu pun 2 kata yang berlawanan. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka laha dan 'alaiha itu 2 kata yang saling berlawanan. Wa kadzalikal muqabalatu. Ya, dan demikian juga muqabalah,
Itu contohnya juga sudah jelas. Ghairu annal muqabalata yushtarata fiha at-taqabulu baina lafdhaini wa lafdhaini fa aktsara. Ya kan, tetapi muqabalah bedanya dengan at-tibaq, itu disyaratkan dalam muqabalah tersebut ada ya lawan kata atau ada pertentangan di antara dua lafadz. Ya, dua lafadz dan dua lafadz. Artinya ada dua pasang lafadz yang saling berlawanan. Fa aktsara atau lebih. Ya, jadi bedanya at-tibaq dan muqabalah tadi itu seperti at-tibaq sebetulnya. Ya, ada kata yang berlawanan di dalam suatu kalimat. Tapi kalau at-tibaq itu cukup sepasang kata saja. Sedangkan kalau di muqabalah itu disyaratkan harus ada dua pasang kata atau lebih. Kama fil ayati. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 82 tadi. Ya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Maka ada dua pasang kata yang berlawanan, yaitu yadhaku dan al-yabku. Ya. Maka di sini qubilat dhahiku bil bukai. Ya, qubilat dhahiku bil bukai. Maka ya kata ad-dhahik tertawa tadi yang falyadhaku tadi itu merupakan lawan kata dari al-buka ya atau waliyabku tadi. Ya, tertawa itu merupakan lawan kata dari menangis. Kemudian wal qalilu bil katsiri. Dan sedikit itu merupakan lawan kata dari banyak. Wattibaqu baina lafdhaini faqat. Sedangkan at-tibaq itu hanya ada dua lafadz yang berlawanan. Artinya hanya ada satu pasang kata yang berlawanan. Ya, contohnya yuhyi wa yumitu tadi. Ya, untuk hal ini cukup jelas. Kemudian wal musyakalatu, yang kedua adalah musyakalah, itu adalah dzikrus syai'i bi ghairi lafdhihi. Yaitu menyebutkan sesuatu ya, namun tidak menggunakan teks yang semestinya. Ya, artinya menyebutkan sesuatu tidak menggunakan kata yang semestinya, bi ghairi lafdhihi. Li wuqu'ihi fi suhbatihi. Ya, mengapa kita menggunakan atau menyebutkan sesuatu dengan tidak menggunakan kata yang semestinya? Li wuqu'ihi fi suhbatihi. Karena kata yang tadi, kata yang tidak semestinya itu terdapat di dekat kata tersebut. Ya, artinya bisa bersebelahan atau berdekatan. Ya, jadi itu maksud dari musyakalah, dzikrus syai'i bi ghairi lafdhihi liwuqu'ihi fi suhbatihi. Menyebutkan sesuatu tidak menggunakan lafadz yang semestinya karena lafadz tersebut itu ada di dekat kata tersebut. Ya. Akan lebih mudah kalau kita melihat contohnya. Ka qaulihi ta'ala. Ya, contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Ya, yaitu pada surat ya Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan atau keburukan ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan bagi suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Ya, maka di sini sayyi'atin yang pertama itu maknanya memang keburukan. Ya. Jadi sayyi'atin yang pertama itu maknanya memang keburukan. Akan tetapi sayyi'atun yang kedua itu
secara umum maknanya bukan keburukan. Ya. Akan tetapi itu merupakan keadilan dari Allah. Ya, Allah akan membalas sesuatu yang buruk, ya, itu dengan sesuatu yang adil. Ya, artinya Allah memberikan hukuman yang adil sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Ya. Jadi bukan berarti kemudian balasan itu merupakan sesuatu yang buruk. Ya, balasan dari Allah itu bukan merupakan sesuatu yang buruk, akan tetapi itu merupakan keadilan dari Allah. Ya. Namun kenapa di sini digunakan sayyi'atun? Ya. Karena pada kata sebelumnya disebutkan sayyi'atin. Ya, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, sebetulnya bukan berarti balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Akan tetapi maksudnya ya suatu keburukan itu pasti akan dibalas dengan adil oleh Allah. Ya, akan tetapi karena ini adalah musyakalah, ya, menyesuaikan suatu kata, maka digunakan kata yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Ya, demikian juga ya dalam syariat. Ya, kalau misalnya kemudian hakim memutuskan dari suatu perkara sesuatu yang tampaknya itu sesuatu kezaliman tampaknya, ya kan, tapi itu mengikuti syariat, maka itu bukan keburukan, akan tetapi itu adalah suatu balasan yang adil. Ya, misalnya orang yang mencuri, ya dipotong tangannya misalnya, ya itu bukan merupakan suatu keburukan. Ya, akan tetapi itu adalah suatu balasan yang adil. Ya. Atau orang yang membunuh kemudian diqisas, maka itu pun bukan merupakan suatu keburukan. Ya, qisas itu bukan merupakan suatu keburukan, tapi itu adalah suatu keadilan. Kemudian wal baitul madzkuru huwa awdahu ma yustashhadu bihi fi hadzal babi. Dan bait yang telah disebutkan tadi itu lebih jelas, ya, jika digunakan untuk syahid, ya, atau dikutip dalam pembahasan bab ini, yaitu musyakalah. Ya, tadi baitnya adalah ya qalu iqtarih syai'an nujid laka tabakhahu qultu itbakhu li jubbatan wa qamisa. Yang mereka berkata, ya usulkanlah sesuatu yang kami akan yang membuatkan masakannya untukmu, ya artinya memasakkan sesuatu untukmu. Saya mengatakan, ya masakkanlah untukku jubah dan gamis. Ya. Fa innal jubbata wal qamisa la yutbakhani. Karena jubah dan gamis itu tidak dimasak. Bal yukhatani wa yunsajani. Ya. Bal yukhatani wa yunsajani. Ya, kan, tetapi yang namanya jubah dan gamis itu jubah dan gamis itu dijahit dan ditenun. Walakinna syaira qaddara fi dhihnihi annahum qalu. Akan tetapi penyair tersebut itu mengandaikan dalam pikirannya bahwa mereka itu berkata, iqtarih syai'an nujid laka sun'ahu. Ya. Sebutkanlah sesuatu yang kami akan buatkan untukmu. Jadi bukan tabakhahu, tapi sun'ahu. Ya, usulkanlah sesuatu yang kami akan membuatkannya untukmu, bukan memasakkannya untukmu. Faqala lahum, maka penyair berkata pada mereka, itbakhu. Ya, masaklah. Maksudnya apa? Ai isna'u. Ya, maksudnya adalah buatkanlah. Wa innama qala itbakhu musyakalatan lilafzihim. Dan sesungguhnya penyair itu hanya mengatakan itbakhu itu hanyalah untuk menyesuaikan dengan lafadz yang mereka gunakan. Yang mereka tadi mengatakan nujid laka tabakhahu, ya. Maka lafadz yang sesuai adalah itbakhu. Yang menyesuaikan saja. Padahal dari maknanya maksudnya adalah isna'u. Buatkanlah.
Wa kadzalikal haditsu fil malali. Ya, demikian juga hadis mengenai al-malal, yaitu bosan. Ya. Fi qawlihi, ya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamallu. Ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai atau hingga kalian bosan. Maka la yamallu ini tadi, ya Allah tidak bosan, fa innana nudriku bibadihatina, ya. Maka sesungguhnya kita itu dengan seketika, ya bibadihatina, dengan seketika, waktu itu juga, itu nudriku, mengetahui. Annal murada at-tarku wal kaffu anil jazai. Ya, Pak, kita langsung mengetahui seketika bahwa yang dimaksud dengan bosan bagi Allah itu adalah meninggalkan dan menahan balasan. Ya, jadi meninggalkan dan menahan balasan. Ya, itulah yang dimaksud dengan bosan di sini. Wa huwal mutabadiru liman yatadzawwaqul arabiyyata. Ya, wa huwal mutabadiru liman yatadzawwaqul arabiyyata. Dan hal tersebut itu ya akan dengan segera ya dipahami oleh orang yang telah mengecap ilmu bahasa Arab. Ya, bahwa la yamallu di sini artinya adalah ya menahan atau meninggalkan dan menahan dari balasan. Ya. Maka ini adalah pendapat sebagian ulama. Akan tetapi ada pendapat yang lain, wali ba'dil ulama'i taujihun akharu. Akan tetapi sebagian ulama yang memberikan penjelasan terhadap hadis ini itu memiliki penjelasan yang lain. Yukhrijuhu minal musyakalati. Ya, yukhrijuhu minal musyakalati. Yang mengeluarkan hal ini dari perkara musyakalah. Ya, atau kita lihat di sini musyakalahnya di mana? Ya, di sini musyakalahnya itu kenapa Allah disifati dengan yamallu atau la yamallu, tidak bosan? Ya, itu karena untuk menyesuaikan kata yang setelahnya, hatta tamallu. Hatta tamallu. Kalau manusia memang bosan. Ya, manusia memang bosan. Ya, yang menjadi mungkin muskilah bagi sebagian adalah ya, mengapa di sini Allah disifati dengan bosan. Ya. Maka di sini ya kalau menurut pendapat sebagian ulama ini adalah musyakalah. Ini adalah musyakalah. Bahwa Allah disifati dengan la yamallu ini, itu adalah untuk menyesuaikan dengan kata yang telah disebutkan setelahnya, atau kata yang akan disebutkan setelahnya, yaitu hatta tamallu. Kalau manusia jelas bosan. Ya, maka untuk menyesuaikan, supaya ada musyakalah di situ, digunakan la yamallu. Akan tetapi ada sebagian ulama yang lain yang memberikan penjelasan, ya, yang itu mengeluarkan dari musyakalah. Ya, mengeluarkan hadis tersebut dari musyakalah. Yaitu wa huwa ijra'ul lafzi ala zahiri ma'nahu. Jadi ulama yang mengeluarkan hal ini dari musyakalah ini itu adalah ya bahwa lafadz ini ijra'ul lafzi, berlakunya lafadz ini terhadap zahir maknanya. Ya, artinya Allah memang memiliki sifat bosan. Ya, karena ini datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka memaknai dengan ijra'ul lafzi. Ya, berlakunya lafadz ini itu mengikuti zahir maknanya. Fayaqulu, ya, dan sebagian ulama tersebut kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan bosan bagi Allah. Huwa malalun yaliqu billahi la
yushabbihu malalal makhluqi. Ya. Bahwa yang dimaksud bosan bagi Allah di sini adalah kebosanan yang layak bagi Allah. Ya, kebosanan yang layak bagi Allah dan sama sekali tidak serupa dengan kebosanannya makhluk. Ya, ini adalah dasar dari penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika memiliki lafaz yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, maka kita sandarkan namun dengan penyandaran yang sesuai dengan Allah. Yang kita mengetahui kebosanan itu tidak akan sama dengan kebosanannya makhluk. Ya, kalau kebosanannya makhluk itu penuh dengan celah. Penuh dengan celah. Ya, kita tahu orang yang bosan itu tidak baik. Ya, akan tetapi di sini itu kesombongan itu disandarkan dengan kebosanan. Ya, kebosanan ini itu disandarkan kepada Allah dengan kebosanan yang layak bagi Allah. Artinya tanpa celah. Ya, tanpa celah. Ya, kebosanan yang sempurna. Ya, yang sama sekali tidak serupa dengan kebosanan yang dimiliki oleh makhluk. Ya, ini adalah sebagian dari pendapat ulama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir wa minhu al-aksu. Ya, di antara muhassinat yang ma'nawiyah itu adalah al-aksu. Kama fil mithali, sebagaimana yang disebutkan dalam contoh. Tadi adalah adatus sadati sadatul adati, yaitu adatnya para pemimpin itu merupakan pemimpinnya para adat. Ya, maka dibalik. Wa huwa syabihun bil muhassinatil lafdhiyati. Dan al-aks ini itu sebetulnya serupa dengan muhassinat yang lafdhiyah. Ya, walaupun maknanya itu dibalik, tapi juga katanya itu dibalik. Ya, artinya indah dari sisi makna, namun juga indah dari sisi lafadznya. Ya, karena ya adatnya para pemimpin itu merupakan pemimpinnya adat. Ya, kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.